Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Isahi Channel. Baik, kali ini kita akan membahas suatu regulasi di mana penilai berada di dalam regulasi tersebut. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan revisinya Nomor 10 Tahun 1998, di mana penilai di dalam Undang-Undang Perbankan tersebut berada pada kelompok pihak terafiliasi. Kita coba bacakan dulu ya. Pada ayat 1, kita buka dulu Undang-Undang 7-nya dulu, tahun 1992. Apa itu pihak terafiliasi? Jadi, pihak terafiliasi itu tertera pada ayat 1, pasal 1, ayat 22, yang berbunyi, pihak terafiliasi adalah A. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank. B. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf C, pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya. D, pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Jadi, pada pasal 1 ayat 22 Undang-Undang 7/1992 jelas disebutkan bahwa penilai masuk kepada pihak terafiliasi. Sehingga apa? Nah, ketika pihak terafiliasi ini di situ disebutkan penilai, maka penilai memiliki kedudukan sejajar. Kedudukan sejajar. Di situ disebutkan pada pasal 1 ayat 22 tersebut, diantaranya adalah penilai, akuntan publik, konsultan hukum, konsultan lainnya. Lalu di huruf yang lainnya disebutkan karyawan bank. Bahwa dapat kita tarik suatu kesimpulan jika kedudukan penilai dengan karyawan bank, ya, dalam hal ini ketika penilai menerima penugasan dari lembaga pembiayaan dalam hal ini perbankan, maka kedudukan hukum kita sejajar berdasarkan Undang-Undang Perbankan itu sendiri. Coba kita lihat kembali kepada Undang-Undang 10/1998, revisi dari Undang-Undang 7/1992. Apakah ada perubahan terkait pengertian pihak terafiliasi? Kita coba lihat dulu. Apakah ayat 22 ada perubahan? Ternyata tidak ada perubahan. Pada Undang-Undang 10/1998, penilai tetap dimasukkan tetap pada posisi di huruf C. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Jadi, Undang-Undang 7/1992 mengenai tentang perbankan dan perubahannya 10/1998 juga menempatkan posisi penilai pada pihak terafiliasi dalam kedudukannya pada Undang-Undang Perbankan tersebut. Kemudian, ada hal-hal yang menarik lainnya, diantaranya kalau kita melihat Undang-Undang Perbankan
pada pasal 40 ya, kan pada periode yang kedua yang kedua kemarin kita sudah menyebutkan bahwasanya ada kerahasiaan bank. Nah, pada pasal 40 terkait pembicaranya mengenai kerahasiaan bank dapat kita bahas bahwa pasal 40. Bentar, kita buka sebentar ya. Kerahasiaan bank, rahasia bank. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Ayat 2-nya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Jadi penilai ini juga harus menjaga kerahasiaan bank. Ingat, penilai harus menjaga rahasia bank. Yang dikecualikan ya pada pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. Nah, terkait adanya suatu peristiwa ya, ini menarik nih kalau yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, ini dia. Ini ada di bab 8 ketentuan pidana dan sanksi administratif ya, pada Undang-Undang Perbankan itu sendiri nomor 7/1992. Pasal 47 ayat 1 berbunyi, barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Nah, di sini jelas pada pasal 47, kalau kita melihat pasal 47 Undang-Undang 7/1992 ya, nanti kita lihat apakah ada perubahan pada 10/1998-nya. Ada pihak-pihak ya yang dengan sengaja ya memaksa bank dan pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40. Pasal 40 itu berbicara mengenai kerahasiaan bank. Nah, terkait kepada debitur yang di situ juga disebutkan pengecualiannya ada. Pengecualiannya itu tersebutkan pada pasal 41, 41A, dan pasal 42, dan seterusnya. Maka pihak-pihak yang memaksa bank dan pihak terafiliasi sebelum ada izinnya tertulis ya di dalam pasal 47 ini sangat jelas. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, dan 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan. Nah, ini kita stop di situ dulu. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika kita ya ini balik kepada ulasan kita atau diskusi kita pada periode 1 dan periode 2 sebelumnya, pada penugasan lelang eksekusi hak tanggungan ya, apakah penilai dapat dipidanakan? Nah, ini kembali lagi ke sana, bahwasanya penilai pihak terafiliasi
yang jika dimintai keterangan dalam kita melakukan suatu penugasan penilaian untuk lelang eksekusi yang sebenarnya dikecualikan pada pasal 41A yang lalu, maka pihak-pihak yang membutuhkan keterangan penilai, siapapun itu, terkait kaitannya kepada kerahasiaan bank, maka perlulah kiranya memperoleh izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Ini yang harus kita pahami. Mungkin terkait kedudukan penilai dalam kerangka berpikir pihak terafiliasi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Perbankan harus kita diskusikan bersama. Apakah penilai dapat langsung diperiksa tanpa ada izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia? Ini di teman-teman kita penilai harus kita bahas ini. Sepertinya hal ini menjadi krusial karena penilai adalah bagian dari pihak terafiliasi seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, nomor 7/1992 dan 10/1998. Coba kita lihat apakah di 10/1998 ada perubahan terkait pasal 47. Pada pasal 47 ya, di Undang-Undang 10/1998 ayat 1-nya berbunyi begini: barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar rupiah. Begini, penilai dalam kerangka berpikir penilaian untuk penjaminan lelang eksekusi tanggungan memperoleh penugasan itu dari kreditur. Nah, kreditur menugaskan kepada penilai. Artinya apa? Penilai harus berupaya seprofesional mungkin menjaga komitmennya, karena komitmen itu sudah dituangkan dalam suatu perjanjian atau perikatan yang nyata, yang secara hukum juga ada perlindungannya. Hubungan hukum antara kreditur dan penilai dalam kerangka penilaian untuk lelang eksekusi tanggungan itu jelas. Nah, tentunya ketika penilai ya sebagai pihak terafiliasi dipanggil untuk dimintai keterangan. Nah, sekali lagi, mari ini kita diskusikan bersama. Apakah bagian dari pemeriksaan yang dilakukan kepada penilai ya tidak memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia, padahal di pasal 47 Undang-Undang 7/1992 dan Undang-Undang 10/1998 jelas di situ dituliskan barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diancam pidana. Nah, jadi ada pihak-pihak yang memaksa pihak terafiliasi, salah satunya penilai, diancam pidana jika tidak memiliki izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia. Itu yang paling mendasar. Nah, bahkan begini, di ayat 2-nya ya, pasal 47 Undang-Undang 10/1998, anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank
atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 8 miliar. Ingat, ada konsekuensi hukum bagi kita penilai ya. Kalau kita memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan itu wajib dirahasiakan. Nah, coba kita mulai hari ini berpikir apakah penilai ya, profesi ini, profesi penilai, ketika dipanggil dalam kerangka pemeriksaan untuk dalam eksekusi hak tanggungan, kita spesifik ya. Yang pasti di sana kan ada keberatan dari pihak-pihak tertentu ya. Misalkan suatu nilai yang dianggap rendah, tentunya ada potensi gugatan perdata dari debitur yang wan prestasi. Nah, ketika proses perdatanya kalah di pengadilan, maka akan ada upaya hukum yang lainnya. Nah, misalkan apa? Gitu kan? Nah, ketika ada upaya hukum lainnya, ya, dalam kerangka perdatanya sudah tidak lagi, pada tingkat kasasi sudah kalah, ada upaya hukum lainnya, maka apakah dalam kerangka berpikir itu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tersebut ketika tidak memperoleh izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia, apakah penilai berhak melayaninya? Ini yang harus kita coba diskusikan lebih lanjut nantinya ya, dan mungkin kita bisa mengeksplor undang-undang perbankan ini khususnya kepada pihak terafiliasi dan kedudukan hukumnya di dalam undang-undang tersebut. Lalu kita relasikan kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada penilai dalam kerangka pemeriksaan, mencari bukti material. Nah, kita perlulah untuk mari mendiskusikannya. Mari kita nanti coba undang ya para ahli hukum, baik itu pidana ataupun perdata. Ya, tentunya kalau kita di instansi pendidikan, kita di Sumatera Utara nanti coba kita undang profesor hukum dari USU. Ya, mungkin ya kita akan berupaya untuk mendiskusikan ini dan kembali mempublikasikannya kepada rekan-rekan penilai di seluruh Republik Indonesia. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Monolog kali ini relatif lebih singkat karena memang kita ingin fokus kepada suatu pembahasan yang memang pembahasannya merujuk kepada undang-undang itu sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penilai.